Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara perkalian pecahan desimal dengan pecahan biasa. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami itu lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Walaupun kami jawabnya agak telat. Biasanya kami menjawab soal kiriman soal itu sekitar jam 7 malam. Karena kalau kebetulan siangnya itu kami ada kegiatan lain. Ingat, dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak yang bisa terbantu. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 0,8 dikalikan dengan 1/2 sama dengan. Nah, cara mudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, terlebih dahulu, kita rubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 0,8 kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Ingat, ini perlu kalian ingat. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Oke, maka 0,8 itu boleh kita tulis menjadi 8/10. Lalu dikalikan dengan 1/2. Sama dengan. Biar mudah, sebelum kita kalikan perkalian pecahan biasa ini atas dengan atas, terlebih dahulu, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 8 sama 10 bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 8 bagi 2 hasilnya 4, lalu kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Baru setelah itu dikalikan dengan 1/2. Sama dengan. Perkalian pecahan biasa, ingat atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1 hasilnya 4, lalu 5 kali 2 hasilnya 10. 4/10. Ingat, per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Sekarang kita ambil satu angka, dia di atas ini. Maka nanti posisi atau letak komanya letaknya di depan angka 4 ini. Maka jawabannya itu adalah 0,4. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Biar kalian lebih paham, perhatikan contoh soal yang nomor 2. Kita ambil angka, misalnya 1,7 dikalikan dengan 2/5 sama dengan. Ingat, sama dengan contoh saya yang pertama tadi, terlebih dahulu kita rubah bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 1,7 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 17/10. Lalu baru dikali dengan 2/5. Sama dengan. Perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah dan mempersingkat waktu, ada baiknya antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah disederhanakanlah terlebih dahulu jika ada yang bisa disederhanakan. Contoh, 2 sama 10 sama-sama habis dibagi 2. Ya kan? Dimana kalau 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Maka sekarang angka yang tinggal yaitu di atas ada angka 17 dan yang di bawah itu 5 kali 5 hasilnya 25. Kebetulan soal kita kali ini jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Maka kuncinya itu ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya angka penyebutnya ini harus kita rubah menjadi bentuk angka 10
angka 100 atau angka 1000 atau seterusnya, mana yang bisa nantinya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat 25 ini itu mudahnya kita rubah menjadi angka 100, yaitu dengan cara cukup angka 25 ini kita kalikan dengan 4. Karena angka di bawah dikali 4, otomatis angka di atas ini juga harus dikalikan dengan 4. Berapa ini? 17 dikali 4. Berapa hasilnya? Yaitu kalau tidak salah hasilnya 68. Dan penyebutnya 25 dikali 4 berapa? Yaitu 100. 68 per 100. Ingat, kalau per 10 tadi itu artinya ada satu angka di belakang koma. Sekarang dia per 100. Kalau per 100 itu artinya ada dua angka yang di belakang koma. Sekarang angka yang di atas ini kita ambil dua angka dari belakang. Oke. Nah, otomatis nanti letak ataupun posisi komanya itu letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,68. Oke, itu dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Biar kalian lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Perhatikan soal yang nomor 3. Kita ambil angka, misalnya hitunglah nilai dari 4. Kita ambil angka 3 terlebih dahulu. 3,5 dikalikan dengan 3 per 4. Oke. Sama dengan langkah-langkah pada contoh soal nomor 1 dan 2 tadi. Terlebih dahulu kita rubah pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 3,5 ada satu angka di belakang koma. Ingat tadi sudah dijelaskan, kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka 3,5 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 35 per 10. Baru setelah itu dikalikan dengan 3 per 4. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Biar mempermudahkan kita dan mempersingkat waktu, ada baiknya sebelum kita kalikan, kita sederhanakan terlebih dahulu. Contoh antara angka 35 sama 10 ini. Ini sama-sama habis dibagi 5. Ya kan? Dimana kalau 35 dibagi 5 hasilnya 7. Lalu kalau 10 dibagi 5 hasilnya 2. Baru setelah itu dikalikan dengan 3 per 4. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 3 hasilnya 21. Lalu 2 kali 4 hasilnya 8. Kebetulan soal kita kali ini itu diminta jawabannya dalam bentuk pecahan desimal. Maka 21 per 8 ini harus kita rubah menjadi bentuk bilangan berkoma. Caranya, itu kuncinya ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya ini harus kita rubah menjadi angka 10, atau angka 100, atau angka 1000, dan seterusnya. Mana yang mudah? Kalau kita lihat 8 ini bisanya kita buat jadi angka 1000. Yaitu dengan cara 8 dikali 125. Karena di bawah dikalikan dengan 125, maka angka di atas ini juga harus kita kalikan dengan 125. 21 dikali 125 berapa? Yaitu kalau tidak salah nanti boleh kalian cek pakai kalkulator, itu hasilnya adalah 2625. Dan untuk penyebutnya 8 dikali 125 itu hasilnya adalah 1000. Sama dengan 2625 per 1000. Ingat, kalau per 10 tadi itu artinya satu angka di belakang koma. Kalau dia per 100 pada contoh soal nomor 2 tadi, itu artinya ada dua angka di belakang koma. Nah, sekarang dia per 1000. Kalau per 1000 itu artinya ada 3 angka di belakang koma. Sekarang angka di atas ini kita ambil 3 angka dari belakang. Oke? Maka nanti otomatis letak ataupun posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 2,625. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3.
Terakhir, biar kalian benar-benar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Hitunglah nilai dari 4,9 dikalikan dengan 3/2. Sama dengan 4,9. Terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 4,9, satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka sini boleh kita tulis 49/10. Lanjut lagi. Oh sorry, sini per 7 ya, bukan 2, tapi 7. Nah, sini baru kita kalikan dengan 3/7. Sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita dan mempersingkat waktu, ada baiknya antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 49 sama 7 sama-sama habis dibagi 7. Dimana kalau 49 bagi 7 hasilnya 7. Maka angka yang tinggal yang di atas itu 7 dikali 3 hasilnya 21. Dan yang di bawah itu 10. Sama dengan. Ingat pada contoh soal yang pertama tadi. Kalau per 10 itu artinya ada satu angka di belakang koma. Oke, nah sekarang kita ambil satu angka dari belakang. Maka nanti letak ataupun posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 2,1. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.